حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ayat yang terakhir kemarin pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian kamu adalah musuh bagi yang lainnya, yang diterangkan oleh beliau Adam dan anak keturunannya adalah musuh bagi iblis dan keturunan iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari kalangan jin yang keluar dari ketaatan terhadap perintah Rabb-nya, yang dikatakan fasik. Dan diingatkan oleh beliau rahimahullah tentang kalimat ini, ayat tersebut, ba'dukum li ba'din adu wa minal ma'lum annal adu yajiddu wa yajtahid. Yang namanya musuh itu akan serius dan sungguh-sungguh berjuang fi darari aduwihi, untuk memudaratkan musuhnya, lawannya, dan dia akan berusaha isalus syarr ilaihi bi kulli tariq, akan berusaha untuk menimpakan kejelekan kepada musuhnya dengan berbagai cara. Wa hurmanuhu al khaira, dan upaya dia menghalangi musuhnya itu dari kebaikan, bi kulli tariq. Wa fi dhimni hadza tahdziru bani Adam minasyaitan. Di dalam ungkapan ini ada tahdzir untuk Bani Adam agar mereka waspada terhadap syaitan, makar-makarnya. Dan disebutkan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu puncak permusuhannya yang pertama nih, dan permusuhan itu tidak berhenti sampai detik-detik Bani Adam itu meregang nyawa. Ketika nyawanya masih berada di kerongkongannya, saat kondisi manusia dalam keadaan super lemah, yang sangat-sangat lemah, syaitan datang untuk mewujudkan impiannya, cita-citanya, menyeret manusia ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Nah, kondisi-kondisi yang sangat lemah ini, dia akan menyesatkan orang-orang yang akan meninggal dunia, akan menyambut kematiannya. Ada yang tertipu, ada yang tergelincir, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah yang kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Betapa banyak yang sulit mengucapkan kalimat tersebut. Tipuan-tipuan itu tidak hanya kepada kita orang-orang awam, bahkan kepada para ulama. Saya ingat kisah disebutkan Imam Baihaqi ataupun yang lainnya juga tentang Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam ahli sunnah fi asrih, Imam ahli sunnah di zamannya, saat-saat beliau menjelang mati, menjelang wafatnya, dalam kondisi yang sangat lemah, beliau tiba-tiba mengatakan lamma,
belum atau tidak. Orang-orang yang hadir bertanya-tanya kepada beliau, anaknya, keliru atau ponakannya, Saleh bin Ahmad bin Hanbal atau yang lain bertanya, ada apa wahai ayahanda? Kenapa engkau mengatakan tidak atau belum? Imam Ahmad menyatakan, iblis datang kepadaku. Najauta minni ya Ahmad. Najauta minni ya Ahmad. Nah, imam setingkat imam pun tidak selamat dari tipuannya, dari upayanya. Selamat kamu dariku ya Ahmad. Lamma, belum. Kalimat ini kita kira-kira menurut kita kan, ya benar kan? Imam Ahmad menjelang dalam keadaan selama ini hidupnya beliau dalam keadaan konsisten, istiqamah di atas al-haq, membela sunnah, memperjuangkan sunnah, hidup di atas kebaikan, imam, memberikan manfaat, faedah bagi kaum muslimin. Logika kita melihat keadaan beliau di saat seperti itu, kalau misalnya dikatakan demikian, najauta minni ya Ahmad, kira-kira sebenarnya benar. Tapi Imam Ahmad bukan orang seperti kita. Peka, tajam, ma'rifat beliau, basirahnya. Kenapa? Kalau beliau katakan iya, terbawa bersama iblis, tertipu, tergelincir. Tapi memang belum. Saat-saat seperti itulah diingatkan juga oleh para ulama. Ketika manusia menjelang mautnya itu adalah kondisi yang paling lemah, super lemah. Persulit kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Al-ma'sum man asamahullah. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Itu salah satu bentuk permusuhan iblis. Setelah dia menyatakan pembangkangannya kepada Allah, mestinya kita pun sadar. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan permusuhannya, perangnya. Dengan melanggar perintah Allah, dengan menolak menjalankan perintah Allah, itu sudah cukup untuk kita menyatakan pula permusuhan dengan dia. Itu kan bentuk al-wala, mencintai apa yang dicintai oleh sosok yang kita cintai, memusuhi siapa yang dimusuhi, dibenci oleh sosok yang kita cintai. Kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mencintai segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus menyatakan pula cinta kepada semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi semua yang dimusuhi, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Iblis sudah menyatakan pembangkangan, permusuhannya kepada Allah, perang. Nah, lebih-lebih kalau kita ingat bapak kita Adam keluar dari surga juga oleh ulah iblis. Salah satu sebabnya dia yang berperan, punya peranan di dalam menggelincirkan Adam. Fa'azallahuma syaitan. Belum lagi kalau kita sekarang hidup ini di zaman sekarang, melihat, kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, permusuhannya tidak hanya kepada bapak kita Adam, kemudian ibunda kita Hawa, yang menjadi sebab keluarnya Adam, diturunkannya Adam ke negeri yang penuh kesengsaraan, ketaab, kesusahan, kesulitan. Kalau kita lihat lagi perjalanan peradaban manusia, tumpahnya darah manusia yang pertama, putra Adam, juga sebabnya iblis. Terbunuhnya Nabi Zakaria, Yahya, juga karena iblis.
Nah, beliau apa dengan Nabi. Ya. Nah, kemudian karena syaitan juga yang menyebabkan menjadi sebab Nabi Ibrahim dibakar, jadi sebab Nabi hancurkannya bangsa Sodom, Ad, Samud, kaumnya Nabi Syuaib. Dia yang melemparkan api ke wajah Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj. Dia yang menyebabkan tumpahnya darah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan sebelumnya radhiyallahu anhu. Dia yang menyebabkan munculnya sekte-sekte sempalan Khawarij, Takfiriyun, Ahzab, Hizbi yang ada di zaman ini. Sudah seperti itu, pantas untuk kita senantiasa merenungkan permusuhan ini. Pantas kalau untuk kita selalu ingat surat yang kita baca setiap Jumat. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kita ngamalkan sunnah setiap Jumat, kita baca surah Al-Kahfi sampai pada ayat ini. Ayat yang pertengahan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sal lidh-dhalimin badala. Apakah kamu akan ambil dia, jadikan dia dan anak keturunannya aulia, teman-teman setia, pembisik-pembisik, pelindung-pelindung, pemimpin, wali-wali yang kalian cintai selain Allah, padahal dia adalah musuh yang tidak mungkin dia akan menginginkan kebaikan. Alangkah jeleknya ganti orang-orang yang zalim itu, ganti yang diambil oleh orang-orang yang zalim tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini, ikhwani fid din, azakumullah, yang harus kita ingat sehingga betul-betul kita bisa menjadikannya sebagai betul-betul musuh yang kita harus waspada. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan dia tidak lain hanya mengajak kelompoknya untuk menjadi agar mereka sama-sama dengan dia di neraka sa'ir. Kelihatannya perlu pindah ini. Hujan ya, ayo kita pindah biar nggak kehujanan. Nah, itu hal yang perlu untuk mengingatkan kita, menanamkan sikap permusuhan, kebencian, sehingga apapun yang katanya dari syaitan, sekecil apapun itu, selalu kita usahakan untuk selalu kita hindari. Yang paling ringan, paling kecil, misalnya yang makan, minum dengan tangan kiri, memberi, menerima dengan tangan kiri, mungkin tidak bukan satu yang disebutkan haramnya, tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan Rasulullah SAW yu'jibuhu tayam, sangat disukai oleh beliau semua yang serba kanan, mendahulukan yang kanan, hatta bersisir, hatta mandi, membersihkan diri, pangkas, cukur. Rasulullah juga selalu disebutkan dengan
Lihat Abu Talha itu, dia diambil yang kanannya, kemudian dia bagikan kepada Abu Talha dan para sahabat yang lain bersendal. Nah, ini makanya hal-hal yang seperti ini, nah, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, untuk selalu kita hindari semua yang asalnya dari syaitan. Kita ke ayat yang berikutnya. Mungkin dari sini juga upaya untuk menjaga, bagi juga nasihat para imam kita pun membuat Ibnu Jauzi dengan talbis iblisnya, Ibnu Qayyim dengan Ighatsatul Lahfannya. Itu upaya-upaya mereka untuk menyelamatkan umat, melindungi kaum muslimin, menyampaikan kepada mereka firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sebagai tameng perisai, mengingatkan mereka, mengembalikan ke mereka pada kesadaran bahwa syaitan adalah musuh mereka. Maka fattakhiduhum aduwwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Kita mungkin tidak bisa memudaratkannya secara fisik. Nah, bertempur dengan dia, mengalahkan dia, mengusir dia juga belum tentu mudah. Digambarkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa syaitan itu anjingnya manusia, seperti anjing bagi manusia. Bagaimana seekor anjing dengan manusia? Selalu dia dekat, dia datangi. Kapan itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan itu dekat itu kalau orang itu bawa makanan. Artinya sini anjing itu dekat kepada seseorang itu kalau di tangan orang itu ada roti atau makanan yang dia sukai, yang dia incar, tidak akan dilepaskan. Tidak akan dia lepaskan sampai dia mendapatkan jatahnya, bagiannya. Diusir, dia datang lagi. Dilempar, dia datang lagi. Ditunggu sampai dia dapat apa yang di tangan kita. Syaitan pun demikian. Dia tidak akan berhenti, dia tidak akan lari. Kalau misalnya lari, dia akan datang lagi sampai dia dapatkan jatah, celah di dalam hati kita. Satu, makanan yang ada di dalam hati kita, tempat itu yang diincar oleh syaitan. Ini yang perlu kita selamatkan dengan berbagai macam cara. Ketika syaitan tahu bahwa yang paling berperan itu adalah hati, itu yang paling sering diserang, itu yang paling sering, yang gencar diupayakan untuk dihancurkannya dengan semua cara, mulai dari kesenangan orang itu. Apa yang dia ingin, yang dia cenderung kepadanya. Senang beribadah, dilarutkan dia, digelincirkan melalui ibadah tersebut. Kisah-kisah dalam di kalangan Bani Israel kita lihat, ahli ibadah yang akhirnya terlempar ke dalam neraka, tergelincir karena ujubnya, ya, tertipu. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, bagaimana syaitan itu menggelincirkan orang-orang yang cenderung kepada bahkan ilmu agama, para wa'ab, tukang beri nasihat, itu digelincirkan pula oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Orang yang cenderung untuk mempelajari Al-Quran lebih-lebih lagi. Nah, ya, sampai disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada orang-orang yang merasa bahwa kalau dia menghafal Al-Quran, dia tidak diazab, azab terangkat dari dia. Mereka berdalil dengan ayat, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a al-Qur'anu fi ihab mahtara." Kalau Al-Quran itu diletakkan di atas kulit yang sudah disamak, itu tidak akan terbakar kulit itu. Dihasankan oleh Syalbani hadis ini, atau disesuaikan oleh beliau. Nah, dihasankan oleh Syalbani, kalau ditaruh di kulit itu tidak akan terbakar. Mereka berdalil dengan ini. Dikomentari oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, mereka lupa. Bahkan justru ketika mereka hafal Al-Quran, adab bagi mereka yudha'af,
dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Nah, di antaranya beliau juga singgung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wanita-wanita paling mulia sedunia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an nabi. Dengan panggilan-panggilan yang lembut Allah menyatakan, "May ya'ti minkunna bi fahishatin yudha'af lahunna adab." Dilipat gandakan adabnya 2 kali lipat. Lebih. Tapi kalau mereka mengerjakan ketaatan sebagaimana dalam ayat berikutnya, dilipat gandakan pula karunia untuk mereka. Sampai ketika mereka dalam ayat sebelumnya mereka memilih Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat, mereka dapat ganjaran tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka dibalas. Istri-istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memberikan tawaran pilihan, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wal akhirah wa hal anam, yani wad daral akhirah, itu Allah diberikan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Tapi kalau dia Rasulullah diperintah oleh Allah untuk memberikan pilihan, in kuntunna turidna al hayatad dunya ta'ala ummatukunna wa usarrikunna sarahan jamila. Diberikan tawaran untuk diceraikan, diberi apa yang mereka inginkan dari dunia. Tapi ketika mereka memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, Allah balas di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah sebutkan, ya ayuhan nabi la yahillu lakan nisa'. Tidak halal lagi Rasulullah untuk mencari istri setelah istri-istrinya yang ada ini memilih beliau, memilih Allah dan Rasulnya, memilih kampung akhirat. Nah, disegerakan pahala untuk mereka. Nah ini yang perlu untuk selalu kita ingat. Semakin mereka mempunyai ilmu kedudukan, semakin berat, semakin besar dosa yang mungkin untuk ukuran orang biasa mungkin ringan. Kita lihat bagaimana perhatian dan sayangnya Allah, peringatan-peringatan Allah berikan kepada para anbiya. Nabi Yunus alaihi salam, apa kesalahan beliau seorang yang maksum? Sampai dipenjara oleh Allah di dalam perut ikan di dasar laut. Nah, apa kesalahan Nabi Daud? Pilihan Allah, maksum. Nah, demikian luar biasa teguran Allah buat Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Maka pada kesempatan ini juga kita ingatkan, itu semua adalah upaya dari syaitan untuk merealisasikan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang sumpah syaitan, la uhuyannahum majma'in. Aku akan selewengkan mereka sebanyak-banyaknya, semuanya. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan itu pun Allah sebutkan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang Allah pilih itu tadi, itu tidak ada sama sekali kekuasaan syaitan terhadap dirinya. Kalaupun mereka digelincirkan oleh syaitan, maka mereka pasti segera kembali. Pasti segera kembali. Entah itu terlupa, apalagi sampai pada jatuh ke dalam perbuatan maksiat sekalipun, perbuatan keji sekalipun, mereka akan tadzakkar, wastaghfirullah, mereka akan ingat dan mereka akan segera minta berhenti dari perbuatan yang mereka lakukan. Ini hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Baik. Ini juga kelanjutannya dalam ayat tersebut. Bagaimana Adam alaihissalam, dan bagaimana firman Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi.
innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam alaihi salam talqaf wa talaqqan wa alhamahu Allah. Allah berikan ilham. Dia menerima kalimat dari Rabb-Nya. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain. Keduanya berkata, qala rabbana zalamna anfusana. Pengakuan di hadapan Allah bahwa mereka telah menzalimi dirinya. Al-ayat. Fa'tarafa bi dhanbihi wa sa'ala Allah maghfiratahu. Dia mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, mengakui telah melakukan kezaliman terhadap dirinya dan meminta kepada Allah ampunannya. Fataballahu, maka Allah pun menerima taubat beliau alaihi wa rahimahu, dan memberi rahmat kepada beliau. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu tawwab, liman taba ilaihi wa anab. Banyak, selalu, sering memberikan taubat, menerima taubat. Orang-orang yang mau taubat kepada Allah dan kembali taat kepada Allah. Wa taubatuhu nau'an, dan taubat Allah itu dua. Ini taubat kita itu diapit oleh dua taubat Allah. Itu bahasa beliau dalam tulisan beliau yang lainnya. Nah, yang pertama taufiquhu awalan. Taufik dimasukkan oleh Allah dalam hati orang tersebut penyesalan yang luar biasa. Ketakutan, rasa malu. Rasa malu kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, menyesal, mencela dirinya. Kenapa dia lakukan? Kenapa dia sampai mengucapkan, sampai mengerjakan, melangkah ke tempat tersebut? Tsumma qabuluhu litaubat. Yang kedua, pertama taufik, muncul dalam hatinya penyesalan. Sampai-sampai kalau kita ingin lihat bagaimana rasa penyesalan itu, bayangkan 3 orang yang diboikot oleh Rasulullah SAW selama 50 hari 50 malam. Dhaqat alaihim al-ard bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla marja'a minallahi illa ilaih. Ini perasaan mereka. Bumi Madinah yang luasnya seperti itu serasa sempit. Dada mereka pun sesak. Setiap hari bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, dihormati, disayangi, yang biasa menyapa, disapa, menjawab salam. Subhanallah. Ini bisa kita bayangkan betapa tertekannya. Sampai Murarah, Aus bin Rabi', Aus bin Samit, Murarah bin Rabi' itu enggak kuat untuk keluar Madinah dari rumahnya. Enggak kuat untuk melangkah di jalanan kota Madinah, malu, takut, menyesal. Padahal apa dosa mereka? Tertinggal. Yang itu juga banyak yang lain tertinggal. Tidak ada satu maksiat yang mereka lakukan, kemunafikan tidak ada. Nah. Tapi perasaan mereka sudah dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri, untuk mengelak kecuali kepada Allah. Nah. Mau kemana lagi? Ini taufik. Itu perasaan seperti itu hancur, merasa betul tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Nah, 3 sahabat yang mulia tersebut. Nah. Tsumma yang kedua, qabuluhu lit-taubah. Allah menerima taubat tersebut idza ijtama'at syurutuhu. Ini yang kedua. Yang disebutkan beberapa ulama, syarat-syarat ini bisa kita lewati dalam pelajaran min asma'il husna at-tawwab. Ada beberapa. Yang paling utamanya adalah penyesalan. Penyesalan itu datang muncul karena takut kepada Allah, malu dan ta'zim kepada Allah, bukan karena manusia. Bukan karena takut rusak ekonominya, usahanya, bukan karena takut rusak keluarganya,
bukan karena harus takut rusak usahanya ataupun kedudukannya, bukan karena takut rusak namanya, jati dirinya, citranya, tapi betul-betul karena Allah. Dan ini sulit, dan ini sangat sulit. Tapi ketika orang itu betul muncul hal yang seperti ini, apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Aus bin Samit, itu bisa dia rasakan. Yurjalahu qabul taubatihi, diharapkan itu taubatnya diterima. Tandai lagi, disebutkan lagi, mungkin bisa diperinci, mereka yang mungkin di malam-malam Lailatul Qadar itu tahu-tahu dia menangis, ya, saat seperti itu dia bertobat, itu diampuni, insyaallah tobatnya diterima, dosa-dosanya tobatnya, dan diampuni dosa-dosanya. Qala qauluhu ar-rahim, yani ar-rahim bi ibadihi, Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim an waffaqahum lit-taubah wa 'afa anhum wa safah. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertobat, memaafkan dan melebur dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini rahmat Allah yang begitu besar. Nah, upaya-upaya ini yang perlu kita jalankan, upaya untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, dengan banyak amalan-amalan kita, ini kewajiban, amalan-amalan yang wajib kita sempurnakan. Kita sempurnakan rukun-rukunnya, fardu-fardunya, wajib-wajibnya, syurutnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah sebagai nafilah tambahan, tahajudnya, ya, puasanya ini yang sunnahnya, mungkin sunnah-sunnah rawatibnya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Sedekahnya, sedekah sunnah dan yang lain-lain. Sampai kita dapatkan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hal-hal yang besar yang mungkin sangat sulit, tapi sangat besar faedahnya untuk kita mendapatkan ampunan. Tersentak di malam hari, biasakanlah untuk zikir, menghidupkan sunnah ketika mau tidur, bangun tidur, sangat tersentak dengar jam ataupun dering dari bel alarm yang kita setel, jam 1, jam 2, jangan sekedar matikan. Jangan sekedar matikan. Zikir, ingat Rasulullah menganjurkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Doa minta ampun di situ. Diampuni, dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Kalau dia bangkit salat, kubilat salatuhu, diterima salatnya. Ini upaya, salah satu di antara upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Sebenarnya hari Senin itu bukan jadwalan ya. Insyaallah ke depan nanti jadwalan nanti itu malam Sabtu, malam Senin, malam Rabu. Ya, malam Sabtu, malam Senin, malam Rabu. Bismillah, insyaallah. Selebihnya nanti yang lain. Nah, baik, itu dulu bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.